Hai teman-teman sekalian yang budiman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat judul pembahasan tentang sholat sunnah duha dan keutamaan-keutamaannya. Sebagai umat muslim, menunaikan sholat 5 waktu setiap hari adalah wajib hukumnya. Namun, di samping sholat wajib ini, ada berbagai jenis sholat sunnah yang bisa ditunaikan guna menambah pahala. Salah satu jenis sholat sunnah tersebut adalah sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha, sholat yang dilaksanakan pada waktu duha, yakni saat matahari mulai naik, kurang lebih 7 hasta sejak terbit sampai waktu zuhur tiba. Sholat sunnah duha ditunaikan dalam jumlah minimal 2 rakaat, dan maksimalnya ada yang mengatakan 8 rakaat, dan ada pula yang mengatakan 12 rakaat. Dan ada beberapa surat yang baik dibacakan saat melaksanakannya. Di antaranya surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Ad-Duha, dan surat Asy-Syams. Dalil yang menganjurkan untuk menunaikan sholat sunnah duha, yakni yang artinya siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Untuk tata cara pelaksanaan sholat sunnah duha sama seperti pelaksanaan sholat fardu yang 5 waktu, yakni diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika kita melaksanakan 4 rakaat dan seterusnya, maka 2 rakaat 1 kali salam. Untuk niatnya, teman-teman sekalian bisa lihat pada gambar berikut. Niat sholat sunnah duha adalah usalli sunnatan duha'i rakataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah selesai melaksanakan sholat sunnah duha, maka kita dianjurkan untuk membaca doa setelah sholat sunnah duha. Adapun doanya adalah, silakan teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Bacaannya adalah, Allahumma inna duhaha duhauka, wal bahaha bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anjilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'asiran fayasirhu, wa in kana haraman fatarihu, wa in kana ba'idan faqaribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika salihin. Itulah bacaan doa setelah sholat sunnah duha. Adapun keutamaan-keutamaan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha 2 rakaat ini memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya untuk memohon kelancaran rezeki. Berikut keutamaan sholat sunnah duha. Di antaranya adalah 1. Wasiat Rasulullah SAW. Cukuplah kiranya kemuliaan itu umat Islam dapatkan dengan melaksanakan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Dan di antara hal yang diwasiatkan Rasulullah SAW adalah agar rajin melaksanakan sholat sunnah duha. Yang kedua, diampuni dosa. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam riwayatnya menjelaskan bahwa orang yang membiasakan sholat sunnah duha, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membiasakan menjaga sholat sunnah duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, sedekah persendian. Keutamaan sholat sunnah duha ini yakni sebagai sedekah persendian. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya, pada setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah, setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah, setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah,
Amar bil ma'ruf adalah sedekah, nahi anil munkar adalah sedekah. Semua itu dapat terpenuhi dengan sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dicukupkan rezeki. Sholat sunnah duha ini dikenal dengan sholat pembuka rezeki. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka aku akan cukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang kelima, sholatnya orang yang bertobat. Keutamaan sholat duha juga sebagai salah satu cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya, tidaklah seseorang menjaga sholat duha kecuali dia orang yang banyak bertobat kepada Allah. Hadis riwayat Hakim. Yang keenam, seperti memperoleh ghanimah. Keutamaan sholat duha bagi yang rutin mengerjakannya seperti mendapat ghanimah atau harta rampasan perang yang banyak. Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh adalah diangkat derajat. Keutamaan sholat sunnah duha bagi yang rutin mengerjakannya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keumuman sholat-sholat sunnah, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu perbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan 1 derajatmu dan menghapuskan 1 kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, penyempurna sholat wajib. Sholat sunnah duha juga memiliki keutamaan sebagai penyempurna sholat wajib 5 waktu. Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain bersabda, "Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat adalah amalan-amalan mereka, yaitu sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu, lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian, amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu." Hadis riwayat Abu Daud. Itulah keutamaan-keutamaan sholat sunnah duha yang perlu kita ketahui agar membuat kita menjadi semangat dalam mengamalkan, dalam mempraktekkan sholat sunnah duha. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.